Gue bingung aja tadi dari Makuyu, terus tadi Pedro Neto, terus tiba-tiba Joao Felix, sekarang Joao Felix. Maksudnya tujuannya apa? Nah kan bingung kan lu. Apalagi ya rencana Chelsea ya. Ada yang mahal, terus Ada yang murah, ada yang sedang. mediocre. Ada yang murah banget. Dia kayak, ya bener kayak direteknya dilempar-lemparin nih. ACC terus Dibanding murid dan Sterling masih mending Pedro Neto. Menurut gue dia akan dipasang karena Sterling udah mulai udah tua lah dan egois dan ya Modric ya Modric Potensial. ya, enggak lah udah Stylish. Selamanya potensial. ya, terlalu Rambutnya stylish. Secara nama, gue rasa Joao Felix ya salah satu pemain yang lengkap sih. Ya stylish bermainnya, dia punya finishing yang bagus juga. Cuma ya nggak konsisten, sekonsisten itu Sap. Come on Chelsea, come on. Begitulah kata pelatihnya. Selengkapnya di obrolan bola anak kereta. Ngobrol santai, bahas bola, tapi kick bandot, cek sana, cek sini. Tendang pisang, tepis, penalti. Cuma di obrolan semua happy. Ada Kiki, Sawi, Macan, dan Dora Api. Ngobrol sampai pagi, juga jadi gak perlu emosi. Yang penting hahaha. Udah putih. Kamu cewek. Oh, begitu kata pelatih ada. Sampai lupa aja mau pelatihnya anjing. Enzo Maresca. Kamu gitu. Ngasal banget anjing, udah opening makin hari makin ngasal lagi udah. Seenak hati aja udah. Kedengerannya begitu ya. Bursa transfer memasuki babak baru. Tuh. Tidak terkecuali untuk tim besar atau kecil katanya. Sedang. Cabenya 2. Ada udah Besar, tengah ada. Udah masuk tengah ya. Besar zaman dulu. Iya betul. Zaman Abramovich era. 2000. Ya kembali membangun dinasti baru. Mencoba. kayak Tapi kenal pasti- tuh bangun dinasti ntar Mundurin diri sebelum munas. Oke. Golkar gitu. Astagfirullahaladzim. Respect Pak Erlangga. Jadi Chelsea akan beli beberapa pemain. Ya. Bukan akan sih udah membeli beberapa Udah, sudah. pemain nih. Di musim yang baru ini. Salah satunya? Salah satunya ada. Nanti disensor aja. sensor gitu mah bener Bahaya tuh. Ji. bye itu Merek ya. Mana beberapa pemain yang deal dengan Chelsea ini? Ya. Andriy Shevchenko, Didier Drogba, Bursa transfer 2007, 2005. sampai yang terakhir baru dibeli Michael Essien. Anjir. Dibeli Persib lagi. Itu juga udah 2017 dibeli Persib. Nomor transfer. Jadi kita pada kesempatan hari ini kita bahas transfer di masa lalu. Ini segmennya kok jadi apa? Momen kejam. Goblok aja. Kembali ke masa lalu. Kembali bercanda. Bercanda santai. Udah pada pengen ojok layar itu. Pensil sih. Bisa aja Faradiba. Manchester Orange kira. Manchester Orange. Si kuping UCL so asik kan. Bangsat. Paklah. Coba Om Chris dong, Om Chris. Apa kabar? Aman. Oke, harus lanjut. Ada mau. Sebelum lebih lanjut, kita perkenalan terlebih dahulu. Tuh, lupa kan? Perkenalkan saudara-saudara, nama saya Emal Syaf. Saya utusan Komedia yang akan memandu acara pada malam hari ini. Di sebelah saya ada siapa? Seperti biasa, maca. Sebelah sono? Rizky. Sebelah kiri nih? Nando komisi 3 Komisi 3, Pak. Kong Kong ya, Komisi 3. Kong Media Bidang apa dong? Di Komisi 3 dong? pemuda dan olahraga Visi misi? tapi tidak korupsi ah Emang ada yang korupsi? ada banyak Sap Gimana? Biasanya kalau pemuda dan olahraga korupsi terus biasanya. Malaysia?
Kemarin tangkap kan? Enggak, Indonesia juga sebelum-sebelumnya. Imam Nahrawi. Andi Malarangeng. Yang Sampai sekarang- geser jadi yang- pakar yang telekom. sekarang enggak, yang sekarang. Yang sekarang enggak, Mas Dito. Cuma- Jangan kebanyakan foto sama influencer. Medalinya kan jadinya 2. Salah Erick Thohir katanya, gimana sih Erick Thohir lagi? Itu banyak influencer sih. Kurang naturalisasi dong. Itu yang dapat emas katanya latihan dekat masjid, Cap. Kalau dia jatuhin down pressnya getar sampai masjid aja. beban ya? Sumpah, iya sih. Yang bener Rizky, si aja. Rizky. Ya, si Rizky Juniansyah ya. Iya. Mana sih? Banyak oknum. Kalau Chelsea nyampe mana tadi? Chelsea. Erick Thohir mau beli Chelsea itu. Erick Thohir dulu di Inter Milan gimana dia do? Bagus dia. Bagus ya. Ngubah jam siar dari jam 2 pagi jadi jam 10. Gara-gara Erick Thohir. Iya. TV rate naik. Indonesia dikenal juga tuh lumayan. Nah, ya itu makanya pada mau ke kita, Sap. Berapa? Asian? Asian sayang Indonesia. Oke, balik lagi ke Asian sekarang. Ya, iya. Setelah kepergian Asian dari Persib, dari Chelsea menuju Persib, Chelsea akhirnya memboyong satu pemain nih di musim ini. Anjing lama juga ya. Cari gantinya lama Ki. 7 tahun Sosok kemudian. Pedro Neto Ki. Pedro Neto ya. Siapa sih Ki Pedro Neto Ki? Pedro Neto ini adalah winger berkebangsaan Portugal. Dia lama itu di Wolves dari muda ya, dia dari 2018 atau 17 gitu dia udah di Wolves. Cuman dari profilnya ini bukan nama besar, Sab. Dibeli Chelsea seharga 60 juta. Bukan nama besarnya 60 juta sih. Nah, menurut gua sedikit berlebihan dengan harga sih itu. Mungkin 30-40 lah layaknya gitu ya. Karena gua ngecengin Chelsea kayak gini bukan tanpa alasan. Gua ngelihat Kenapa tuh? track record dia, statistik dia tuh nggak banget. Penampilan dia sejauh ini. Penampilan dia, total gol dia. Penampilan tuh kalau nggak salah 80-an apa sampai 100 lah gitu karena udah lama banget kan di Wolverhampton. Tapi torehan golnya itu cuma 11. Sebagai seorang winger itu kan patut dipertanyakan. Walaupun dia memang di beberapa musim nggak selalu jadi pilihan utama. Karena dulu pada masa prime-nya itu ada Matraore. Ada Matraore terus siapa lupa gua Wolf tuh di Dia pelapisnya tuh dulu. ya dia pelapisnya dia kayak Banyak, ada Jimenez, Jimenez di tengah ya. Podence. Podence ya nomor 10 ya. Nah, itu maksud gua yang jadi perhatian gitu karena akhirnya menurut gua dia itu jadi pilihan utama Wolves beberapa musim terakhir itu bukan karena kualitas, tapi karena hierarki kaderisasinya gitu loh, Sab. Pemain ini cabut. Jadi akhirnya dia dapatlah kesempatan itu gitu. Cuman secara permainan ya gue bisa bilang pergerakan individunya oke. Selayaknya pemain gesit Portugal lah ya, selayaknya pemain gesit Portugal. Cuman ya itu tadi. Ronaldo Ki. Ronaldo kan gol ini bagus. Kalau Ronaldo tuh God di Manggarai itu. Bau. Kok gitu Ki? Kalau Pedro Neto tipikal permainannya seperti Pedro Ronaldo Neto Ki. itu ya nggak bisa dibilang mirip Ronaldo, cuman dia Lebih kreatif dia. lebih kreatif, individunya juga Iya, bagus. kreatif playmaking. Dribblenya oke gitu. Bisa distribusi bola lah, bukan tipikal inverted yang nyucuk tarik golin gitu. Dia bisa buka peluang. Cuman ya itu tadi balik lagi. Winger itu diproyeksikan kan juga di era modern buat nyetak gol. Benar. Lu bisa lihat ke Bukayo Saka, lu bisa lihat ke Phil Foden dan lain-lain sebagainya. Vinicius gitu kan. Nah, atribusi buat finishing ini yang nggak dipunyain sama Pedro Neto. Nah, ini jadi pertanyaan baru menurut gua. Chelsea ini ngerekrut buat apa? Tapi gue ngelihat winger Chelsea kan sebenarnya forward ya, penyerang Chelsea ini kan sebenarnya udah banyak juga gitu. Ada Mudryk, terus dia beli Mark Guiu tuh lucu banget namanya. Madueke, Sterling, dan Palmer dan masih ada nama-nama lain gitu. Jadi gue agak sedikit bingung sih. Ya walaupun apa yang harus kita pusingin dari Todd Boehly ya kan? Memang dia kayak gitu kelakuannya gitu, Sap. Tapi kalau nilai dari grade, ini sebenarnya dia pemain grade apa Ki? B- lah. Bukan grade ori Ki. Grade Ori, KW Super, Grade Ori ini. B masih minus ya. B masih minus. Berarti masih pemain kelas 2 nih. Kelas 2 ke menuju ke kelas 3 lah. Menurut gua ngelihat dari capaiannya. Tapi seorang Pedro Neto diharapkan akan seperti apa, Do?
buat di Chelsea ini dong. Gini, Pedro Neto itu musim lalu dia startnya bagus ya, bagus banget startnya dengan top assist, merajai assist di IPL sempat sebelum dia kena cedera di Cedera bener. pertengahan musim. Top assist ya, Top assist. Dia cedera dan itu udah mulai ditawar-tawarin tuh ke klub sama Wolf dengan harga, seingat gue dulu tuh lumayan panas di Desember akhir tuh sekitar 35-40 dan tiba-tiba diboyong 60. Menurut gua ya sebenarnya agak overpriced gitu, tapi ya kalau Chelsea kita nggak kaget lah, mereka kan agak asal-asalan gitu ya. Dan tapi menurut gua kalau memang Pedro Neto bisa menjalankan perannya sebagai pelayannya Cole Palmer dan Nkunku nanti di Chelsea di lini depan, menurut gua sih cukup bisa mengangkat Chelsea ya. Kombinasi 3 ini di depan, Cole Palmer, Nkunku dan si Pedro Neto pasti di depan akan kayak gitu tuh. Berarti dia bakal jadi pilihan utama dong. Menurut gue ya di squad Chelsea. dibanding Mudryk dan Sterling di sisi kiri, Dibanding Mudryk dan Sterling masih mending Pedro Neto. menurut gue dia akan dipasang karena Sterling udah mulai udah tua lah dan egois dan ya Mudryk Potensial. ya, enggak lah udah Stylish. Selamanya potensial. ya, terlalu Bang itu stylish. Ya sering kali jadi mengecewakan lah. Terlampau banyak ya. jadi pengganti juga kan. Iya, jadi akhirnya kombinasi di depan akan kayak gitu. Nggak tahu kalau Chelsea belanja lagi ya di tengah. Di atas kertas sih solid ya dengan pemain yang dia punya di tengah, tapi ya. Makanya kita lihat Enzo Maresca dengan pemain-pemain yang cukup mewah di atas kertas dengan harga-harga yang sangat mahal bisa nggak membuktikan kalau dia perform. Dan menurut gua sih sejelek-jeleknya Chelsea musim ini masih akan lebih baik daripada musim lalu. Di atas MU. Di atas MU. Di Di atas MU. Kalau menurut Maca, Apa tuh? apakah kedatangan Pedro Neto akan berpengaruh pada Chelsea? Iya. Apa ya? Lebih menurut gua lebih spekulatif sih, Sab. Karena apa ya? Ya penumpukan posisi di situ sudah banyak gitu loh. Betul. Jadi ya gue bisa bilang spekulatif, namun untuk jangka panjang karena kan 7 tahun ya kalau nggak salah durasi kontraknya. Ya untuk memenuhi posisi sayap Chelsea untuk jangka panjang ya tidak jadi masalah karena dia masih muda, 24 tahun ya potensinya besar dan cukup dinamis pergerakannya, tapi ya atributnya lumayan. Versatile, cukup versatile ya pemain. Iya cukup versatile, namun agak bingung aja sih, Sap. Maksudnya Kenapa? ya bangun dinasti gitu ya. Mas. Hati Mas. Tut Bohli. Oh iya. Dinasti Tut Bohli. Iya. Anjing. Gemeter juga. Terus ya. Cuma gimana ya, Sap? Iya. Lu ngumpulin pemain-pemain kayak gini Nah itu. Bener. aneh aja gitu loh, Sap. Iya benar. Kumpulin Maksudnya- pemain grade B gitu maksud tuh. Iya, Yang maksudnya nggak ada dikumpulin- mentereng-menterengnya. Nggak sedikit gitu loh, Sap. Nggak sedikit. Jadi dengan maksudnya skillnya rata-rata sama. Betul. Ya, gue agak bingung. Lu mau nyiapin squad ini untuk kapan? Karena performanya sama nih. Jauh beda nih. Lu mau nyiapin squad ini untuk kapan sih sebenarnya gitu? Jadi Maksudnya lu kan jadi dia siap nyiapin prospek ya. iya, Diharapkan prospek 2-3 tahun ke depan berkembang. Tapi semua pemainnya kayak gitu. iya, maksudnya kayak apa ya? Sab? Mungkin antitesis ya, kayak sebuah klub kan seringkali Atau mungkin 2 tahun di skip kali, Cak. Masuk ke musim 2028. iya, Bisa jadi kan. Istirahat dulu ya, istirahat dulu ya. Dia musim kita ya. nggak ngarep apa-apa, yang penting main yang bener aja, nggak ada yang kayaknya gitu, cedera. kayaknya gitu Sab. Pada saat sehat. Karena maksudnya seringkali kebanyakan klub kan dengan skuad utamanya yang cukup mentereng gitu, Sab. Mentereng, kemudian membangun untuk generasi mudanya ya mulai dari akademi, dari Makasih, Cek. Ini apa nih, Cek? Coklat siapa? Ini apa? Cakep ini. Ini saya ini. Ini enggak? Oh, bisa ya mah. Lanjut. Saya di kopi. Di kopi bosku. ya kebanyakan tim besar gitu, Sab. Ya ngebawa skuad utama yang matang gitu kan, yang enggak yang mentereng kemudian membangun sebuah untuk jangka panjang yang
ya entah dilempar kemana, dipinjamkan untuk menit bermain. Cuma kalau dia nih dikumpulin jadi satu, terus ganti-gantian jadi starter gitu, mungkin kayak gitu Sap gitu. Tapi ini rada lucu ya, Cak. Iya, rada Harusnya kan pemain nyimpen ngumpulin tuh pemain bintang. Taruh Real Madrid, Iya. Los Blancos. Ini pemain bintang berkumpul simpel tuh. Maksudnya kan kayak Lu asal marah masalah tunjuk nih dia main nih. iya Sama aja iya, sama aja dan sama-sama punya duit gitu loh Sap. Duit ya dengan seorang Pedro Neto. Bedanya gini, Cak. Chelsea ini udah bukan klub yang seksi di mata pemain gitu. Setuju. Kalau untuk dia datengin pemain-pemain tier A, gak susah nyari pemainnya. Yang maunya sedikit. Pertama dia nggak main di Champions League, terus dia juga secara tim belum matang, secara pelatih dan manajemen bongkar pasang. Pemain-pemain yang memang tier A itu kan pasti memikirkannya bukan cuma gajinya berapa, tapi gimana prospek tim ke depan dan perkembangan tim dan lain-lain lah. Dan Chelsea ini kurang mentereng untuk mendapatkan pemain-pemain di level itu untuk sekarang. Jadi pemain pada nggak mau ya, Dok. Itu. Enzo Fernandez mau tapi. Latin. Kalau kata Nando, emang dia pemain tier A gitu. Ya itu sih permasalahan Betul. Chelsea sekarang sih gua ngelihatnya dari sisi pembelian pemain, dia tuh terlalu banyak ngumpulin pemain mediocre ya. Terlalu banyak ngumpulin pemain mediocre, dikumpulin jadi satu yang nggak tahu mau diapain bener. Akhirnya kalau zaman eranya Abramovich ya dipinjem-pinjemin gitu. Cuman sekarang kan gua nggak melihat itu gitu dari ya sekarang gini lu punya winger sebanyak itu. Terus lu beli-beliin striker, padahal kan lu masih punya Lukaku, lu malah beli Mark Guiu. Gitu, Guiu namanya itu Guiu gitu. Yang nggak pernah main cuma 3 kali di Barcelona. Allah Akbar. Ya, tapi mungkin Chelsea ngarep gacha aja Ki. Gacha ya? Mana tahu ada yang jadi kan. Kayak Lamin. Kayak Lamin, kayak Iya. Federico Maceda dulu. Iya tapi Bang lagi kan. terlalu banyak ini kayaknya udah biarin. Maksud gua gini loh, kalau ngarepin gacha, Barkanya juga pinter Sap. Ngapain dia? Ya udah lepas Mark Gui murah loh, nggak nyampe 10 juta, 4 gitu, harga 4 juta gitu. Maksud gua kalau memang dia ngarepin gacha ya jangan se-PA itulah gitu. Mungkin dia ngarepin kayak Cole Palmer mungkin ya. Tapi kan dia juga mikir Cole Palmer kan dia mahal juga. Yang jahat tuh sebenarnya ininya, dirteknya. Dirtek siapa? Dirtek Chelsea itu jahat. Itu udah Todd Bowley-nya kayaknya agak asal-asalan, dirteknya iya-iya aja. Iya. Itu maksud gua, kenapa lu kan harusnya lu bisa kurasi nih pemain yang sesuai ke enggak, kalau untuk di posisi Chelsea sekarang lu belanjanya jangan cabut aset sana sini. Mending lebih kayak Brighton yang pakai Moneyball gitu loh, yang lu berdasarkan statistik gitu, yang lu ngukur pemainnya bener-bener dari statistik. Yang lu butuhin pemain defensif tinggi, lu cari pemain yang defensifnya tinggi nih, secara statistik siapa, harusnya kan gitu kan. Ini kan Todd Bowley-nya nggak ngerti bola, dirteknya iya aja. Ngecelehin itu. Aja. Iya, yang penting dapat untung. Setiap pemain datang dapat persenan kan gitu kasarnya ya kan. Oh, dia pribadi. Ya masa enggak? Gue jadi ingat satu cerita ini kayak Ya masa gimana? enggak? Gue jadi ingat satu Iya masa enggak ada komisi? Komisi bukan di sini doang lu ada. Gue jadi inget satu kisah kayak kisah di mana ya begitu ya. Jadi beli pemain dapat Berhasil nggak berhasil? yang penting Kuantitas untung. ya, kuantitas Iya, ya. yang asal bisa jadi itu yang dong. penting untung dulu. Iya, Musuh Chelsea dari sini dirteknya wajib diperiksa nih, audit nih. Audit ya. Harus ada lembaga audit Dia masih lolos independen. audit, Sap. Kenapa? Soalnya ACC Todd Bowley. Oh iya. Iya, Todd Bowley-nya nggak ngerti kan, ya ini pemain bagus, iya. Orang katanya presiden saya mau gitu. Presiden klub. Tapi bisa jadi juga diituin dong bonusnya dimasukin di kwitansi udah. Bisa jadi hitung nama. Kayak satu cerita ada satu Ada juga biasanya dirteknya tuh dijodohin sama pemuka agama gitu loh, kayak lo coba cari ini yang pakai doa. Bisa juga pakai doa di gereja. Pakai doa di gereja. Iya, ini pemain bisa nggak coba? Gak ada yang tahu kan kita. Jadi nanya-nanya gitu dong situ dong. Iya, bangsat. Oh kayaknya bagus nih. kayaknya bagus nih, coba Lihat ya, nih. dilihat coba. Tolong dong liatin. Ini di 2028 udah top ini. Iya, minta doain aja. Iya, goblok. Kalau bagi-bagi komisi itu ada cerita kan gini. Gimana? Satu presiden suatu negara mau ngecat ulang istana. Dilepaslah tuh tender proyek ke 3 negara. Cina, Cina,
Amerika sama satu negara si orang tersebut, si presiden tersebut gitu kan. Terus Cina tanya, butuh uang berapa? Kita butuh 3 miliar. Kok 3 miliar? Jelasin spesifikasinya gini. Terus Amerika tanya, butuh berapa? 5 miliar. Kok 5 miliar? 5 miliar? Ya buat ngechatnya mahal gini. Dar. Warga lokal itu kan. Oh, udah berapa? 10 miliar pak. Waduh banyak banget. Yang lain cuma 3 sama 5. Iya. Tanya, ini buat apa aja? 3 miliar buat bapak. 4 miliar buat saya. 3 miliar lagi buat bayar orang Cina. Udah lihat ceritanya itu. Aduh, bang kacau banget dah. Kacau banget dah satu negara tertentu dah. Tapi itu fiktif kan? Fiktif kan? Ini just for fun aja. Analogi aja buat ke klub. Kan tadi ngomongin dirtek, Iya, ini kayak ngambil dirtek persenan aja. gitu. Oke lanjut. Si Dirtek emang. Iya, kacau dah. Jadi kasihan sponsornya nih Chelsea. Ya maksudnya kan harus bawa squad sekian banyak kan harus berapa tingkat Ya. kasihan gitu. Iya, kipernya ada 8 loh Chelsea. Kipernya ada 8 anjing. Ya mungkin dijanjiin 100 tahun kali investornya. Oh bisa. 100 tahun tim ini akan berjaya Itu. kan? Bangunan apa itu dia? Ini kayak infrastruktur apa itu ya? Ada di sebuah alkisah itu. Optik ini. Susah itu do tapi do. Susah Sal. 100 tahun sih. Bangsat optik. Ya lawannya Dinosaurus juga malas do hidup 100 tahun. dinosaurusnya pada punah. Iya. Masih 100 tahun baru untung ya? Ya di mana emang itu dong? Siapa yang nganu ini? ya gimana bantengnya udah tumbang? Iya di Spanyol kan ada lomba yang itu. Iya, kalah, banteng Matador kalah. fighter ya, Matador bullfighter. Kalah. Mark Guyu. Pak Guyu kalah Pak Guyu. Apakah namanya selucu permainan? Jujur gue belum pernah sih ngelihat Mark Guyu main. Gue belum pernah Dia ngeliat pernah Mark di Guyu main. yang di kelompok umur itu kan? Lihat ya. Yang ganteng gak sih? Yang ganteng? Iya ganteng memang kalau dari penampilan. Cuman menurut gue dari kisahnya juga udah bisa menjelaskan gitu segimana nih pemain gitu dilepas. Barca berani ngelepas dengan harga segitu doang gitu. Di era sekarang Di nih, era sekarang. yang transfer gila-gilaan. Iya, maksud gua ya di Mana bawah 10 5 juta, juta, anjing. di bawah 10 juta kalau nggak salah 4 apa 6 lah lupa gua. Dengan harga segitu menurut gue itu menjelaskan seperti apa. Masalah pemain muda, Sa. Iya. Pemain muda umur 18 gitu. Coba kita bandingin sama Bellingham. Hendrik Sama Hendrik 16 tahun. Hendrik berapa tuh? Mahal Sama banget. Takefusa Fubu 45. juga kalah. Pakai Fusa Kubo tuh. Euro 18. Kamavinga. Sama Vinga 18 dibeli. Maksud gue ya Rizky juga juga nggak gol. Pas itu Rizky juga enggak ya, enggak lepas ya. Bagus. Iya, terlalu rendah ya. kualitas anjing Rizky. Itulah. Apa nih? Ngobrol lagi apa udah? Jadi gimana Mark Guyu do? Ya menurut gua ini pemain akan hilang ditelan waktu aja. Hilang di telan waktu kalau dia. Kayak Chelsea yang sudah-sudah. Kalau ada satu nama yang udah jadi pembelajaran kira-kira yang bakal jadi kayak Mark Guyu siapa tuh? Banyak tuh siapa eranya Salah tuh. Salah kan Salah, De Bruyne, terus kan ada lagi tuh si sayapnya. Danny Ings. Gnabry. Gnabry Arsenal, bukan. Gnabry Arsenal. Apa Lukas? Apa? Lukas Piazon. Lukas Piazon. Luis Diaz. Bukan Ya, Lukas elah. bukan. Lukas. Peter Roma Ropen. Bukan, itu nonjok wasit. Peter Roma Ropen. Banyak lah Chelsea banyak banget pemain-pemain kayak gitu back-backnya si Chalobah aja sekarang dibuang. Iya, Chalobah Yang udah sempet sering main di Chelsea. Tapi memang jelek sih. Ya emang jelek. Makanya Nggak kira-kira akan hilang ditelan masa aja. Iya, iya. Guyu. Enggak lah aneh Chelsea tuh. Aneh. Anjing emang. Terus yang selanjutnya lagi dia mau mengembalikan Joao Felix. Oh iya. Permanen kali ini kayak katanya ya. Katanya mau Ditukar. sebagus apa Joao Felix? Bagus Sabtu. Gua goblok. Secara teknis. sorry. Secara teknis. Gue udah marah nih. Namun nyatanya tidak konsisten. Gitu. Setuju gua. Sap. Ya secara nama gue rasa Joao Felix ya salah satu pemain yang lengkap sih. Ya stylish bermainnya, dia punya finishing yang bagus juga. Cuma
Ya nggak konsisten nih, sekonsisten itu Sap. Cuma ya gue bingung aja tadi dari Maguire, terus tadi Pedro Neto, terus tiba-tiba Joao Felix. Sekarang Joao Maksudnya Felix. tujuannya apa? Nah, kan bingung kan lu. Apalagi ya rencana Chelsea ya. Ada yang mahal, terus Ada yang murah, ada yang sedang. mediocre. Ada yang murah banget. Dia kayak, ya bener kayak Dirteknya dilempar-lemparin nih. ACC terus Sap. Kayak aneh aja tuh. Balik lagi nih ngobrolin Dirtek. Maksudnya Oh apa dia cashback kali ya? Dia cashback. Ini kan sistemnya Iya, sistemnya cashback tapi ada batas pembeliannya gitu, Cak. iya. Kayak voucher Shopee. Dipasin jadinya ya. Dipasin ya. Itu Jadi paling lengkap cepat bener udah sih. beli guyup. Bener ya, jadi lengkap Sap ya? Iya. Pas nih. Bisa jadi Biar kan. bulat aja Iya, angkanya. bulat ya. Cashbacknya segini, Ya, lebih gede. secara teknis bagus Sap si Joao Felix nih. Ya gua cukup suka lah salah satu pemain yang gue suka. Ya. Cuma ya nggak sekonsisten itu Sap, maksudnya. Ya masih bisa lah kalau di Chelsea bagi gua ya. Masih bisa layak lah di Chelsea. Masih layak. Di starter. Oke. Tapi apakah Eden Hazard akan kembali Ki? Oh ya, kita ngobrol-ngobrol soal Eden Hazard. Menurut gue Prince of Stamford Bridge ya. Iya kan? Perannya Dia ada menemukan masa prime di klub itu. Ki. Di klub itu. Apakah mungkin dia kembali dan mengulang sejarahnya? Eden Hazard. Enggak, dia lebih memilih dia anjing menikmati anggur di kulkasnya Sap anjing. Eden Hazard Si ya. Eden Hazard. Tapi gue pengen ngomongin dikit soal Joao Felix sih. Gue setuju. Secara permainan atribusi sebagai seorang penyerang dia oke gitu. Cuman itu tadi masalah konsistensi sama attitude ya. Attitude dia itu kan Stop dulu Ki, stop dulu. Oke, gue stop. Di episode selanjutnya. Di episode selanjutnya ya. Kita bahas Joao Oh iya. Oke. Emang enak. Tenang aja, nanti kan episode selanjutnya dari ini, oke? Oke, oke. Tetap di obrolan bola anak rental. Ngobrol santai, bahas bola. Tak tiket Fernando, cek sana, cek sini. Tenang pisang tepis penalti. Cuma diobrol semua happy. Ada Kiki Sawi, Macan dan Dorati. Ngobrol sampai pagi juga jadi